Delapan hakim Mahkamah Konstitusi beda pendapat soal pengaruh bantuan sosial alias Bansos dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. 5 hakim MK menilai hubungan Bansos dengan keterpilihan Prabowo Gibran tak bisa dibuktikan, sementara 3 hakim MK lainnya menilai Bansos memberikan pengaruh terhadap pilihan pemilih. Soal Bansos, Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada hubungan antara penyaluran Bansos terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. MK pun menolak dalil pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang menuding Bansos sebagai salah satu alat kecurangan. MK berpandangan tidak ada kejanggalan dan pelanggaran peraturan dalam penggunaan anggaran perlindungan sosial khususnya Bansos yang digelontorkan pemerintah. Pasalnya, pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Termasuk pelaksanaan anggaran Bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Ia melanjutkan berbagai alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah hasil survei yang tidak dipaparkan secara komprehensif, sehingga tidak memunculkan keyakinan akan korelasi antara Bansos dan pemilih. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa Bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. 3 hakim sampaikan dissenting opinion soal Bansos. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menilai bahwa dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sepanjang berkaitan dengan politisasi Bansos beralasan menurut hukum. Dia mendasarkan argumentasinya pada pola-pola tindakan politik dalam pemilu yang telah ditangkap berbagai peneliti di seluruh dunia. Menurut dia, banyak ahli telah meneliti dan membahas strategi demikian, antara lain dengan menggunakan konsep political budget cycle. Dalam hal ini, Saldi mengatakan petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah, khususnya dalam waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang akan diikutinya. Secara umum, para pakar juga menyoroti 2 program pemerintah yang lazim dijadikan objek penelitian, yaitu penyelesaian program mercusuar seperti pembangunan proyek-proyek besar dan sangat strategis, dan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih. Misalnya penghapusan pajak atau pemberian bantuan langsung secara tunai. Saldi mengakui pada Pilpres 2024 konsep ini mungkin tidak sepenuhnya persis karena tidak terdapat calon petahana. Namun menurut dia, Presiden sebagai pribadi tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, Saldi mengatakan Presiden juga diberi dan memiliki kesempatan melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Dalam hal ini, Saldi mengungkapkan orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Saldi mengatakan fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak, sehingga dalam proses tata kelola tidak mengindikasikan adanya kesalahan administrasi.
Akan tetapi dia menyoroti bahwa hakim harus mengadili perkara berdasarkan bukti yang tersungguh di hadapannya. Dalam konteks ini, Saldi menyebut bahwa hakim harus menemukan kebenaran sesuai fakta dan didukung bukti yang meyakinkan. Sebab konsep peradilan sengketa pemilu di MK masih menitik beratkan pada pembuktian material, sesuatu yang dianggap perlu penyempurnaan hukum di masa depan. Selain Saldi Isra, Hakim Eni Nurbaningsi dan Arif Hidayat juga menyampaikan pendapat berbeda yang pada intinya tidak sependapat dengan 5 hakim konstitusi lainnya yang menolak dalil-dalil permohonan Anies Muhaimin. Sebelumnya diberitakan, MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan perkara nomor 1/PHPU-Press/22/2024 di Gedung MK Jakarta, Senin 22 April 2024. Putusan yang dibacakan ini hanyalah putusan atas permohonan yang diajukan Anies Muhaimin. Masih ada permohonan dari Ganjar Mahfud yang akan dibacakan oleh Hakim MK. Dalam gugatannya ke MK, baik Anies dan Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang. Berbeda dengan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif yakni didiskualifikasi hanya untuk Gibran. Gibran dianggap tidak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU Republik Indonesia memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam PKPU itu syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK yakni 40 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP juga telah menyatakan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu. Di samping itu, Anies Muhaimin dan Ganjar Pranowo juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, juga terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo Gibran.